Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita tahu bahwa setiap nikmat akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan setiap nikmat sekecil apapun kita hitung dan kita teliti apakah ini bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah dengan pertanggungjawaban yang baik. Bahwa kita sehat hari ini, maka kesehatan itu akan ditanya oleh Allah untuk apa. Maka kita mohon kepada Allah agar kesehatan yang kita miliki, sekaligus kita mintakan taufik kepada Allah agar menjadi sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesehatan jari-jari kita juga akan ditanya. Terlebih hari ini jari-jari itu bisa mewakili kalimat-kalimat kita di dalam ucapan. Setiap kita komentar juga pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pastikan kesehatan jari kita bisa kita gunakan untuk sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk dalam kategori ismun jami'un likuli yuhibbullahu wa yardah. Ismun jami'un likuli ma yuhibbullahu wa yardah, yaitu satu kegiatan yang Allah cinta dan Allah ridho, minal aqwal wal af'al, dari perkataan maupun perbuatan, ad-dhahirah wa batinah, baik yang lahir maupun yang batin. Maka sekali lagi, sekecil apapun yang mungkin sebagian orang melihat nikmat itu nikmat yang biasa-biasa saja, bagi orang yang sudah belajar tentu ini menjadi peringatan bahwa ini adalah cara Allah untuk mendekatkan kita kepadanya. Maka sekali lagi mudah-mudahan apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, semoga Allah sempurnakan menjadi amal soleh. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh adalah sebuah keberuntungan yang besar ketika seseorang dipandu oleh Allah untuk bisa menapaki seluruh risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita berharap betul meninggal dalam kondisi di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita mixing. Insya Allah kemarin terakhir sudah sampai di bab sholat untuk tahiyat awal, tasyahud awal. Kemudian kita masuk ke amalan harian kita. Ini sebagai pengayaan dan beberapa hadis terkait dengan sholat. Metode belajar seperti ini akan lebih efektif insya Allah untuk kita ingat-ingat. Terakhir kemarin kita sampai ke amalan harian kita yang kelima, yaitu berdoa untuk saudara sesama muslim dan beristighfar untuk mereka. Iya Pak Pringgi, itu kan catatan terakhir sebelum masuk ke fikih sholat maksudnya. Iya. Kemudian kita masuk ke yang keenam dulu. Nanti kita sambung lagi untuk fikihnya, yaitu nomor 6 amalan harian kita yang harus kita lakukan setiap hari ini, yaitu taubat dari dosa dan menangis karena takut kepada Allah. Kita sudah belajar 13 faidah dari istighfar, dan masing-masingnya kita sudah sebutkan dalilnya. Di antaranya adalah membersihkan kolbu kita. Di antara ciri kolbu yang kotor adalah malas beribadah. Di antara ciri kolbu yang kotor adalah merasakan biasa-biasa saja terhadap kewajiban yang ditinggal. Keri sholat kok biasa mawon atine, itu masalah. Kita jarang ke majelis ilmu kok hatinya tentrem-tentrem saja, ini masalah. Hati yang bersih di antara cirinya adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang apalagi wajib, maka seperti tersayat-sayat rasanya. Ketinggalan sholat duha, wis mikir, ini kok saya ketinggalan sholat duha ya, rasanya tidak tentram. Maka kalau kita banyak sekali dosanya belum dibersihkan dengan istighfar, biasanya ya terus
tidak terasa, sensitivitasnya kurang. Di antara fungsi istighfar adalah menghapuskan dosa-dosa, al-wiqayah dan sitr, sebagai penutup dan perlindungan. Di antara fungsi istighfar adalah menambah kekuatan badan kita, dan ini benar, kalau kita menaburi diri kita dengan istighfar, insya Allah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga termasuk diantaranya adalah untuk menjadikan rezeki kita barokah, bahkan dalam ayatnya bertambah rezeki kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Quran surah Nuh. Pernyataan jelas dari Allah bahwa istighfar itu memang akan menjadikan rezeki kita barokah, bahkan menambahnya. Banyak orang dititipi rezeki tapi tidak barokah. Kita ingin rezeki kita barokah, rezeki yang benar-benar akan menemani kita sampai di yaumil akhir. Maka bertaubat dari dosa dan menangis karena takut kepada Allah, itu adalah amalan harian orang-orang soleh. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 70. Quran surah Al-Furqan ayat ke-70. Allah berfirman, illa, kecuali man, siapapun, taba, yang bertobat, wa amana, dan dia beriman kepada Allah, wa amila amalan soliha, dan dia mengamalkan amal soleh, faulaika, mereka itulah, yubaddilullahu, yang Allah gantikan bagi mereka, sayyiatihim hasanatin, perbuatan buruknya menjadi perbuatan baik, kekejiannya menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi perhatikan ayat ini, ayat yang pendek tetapi Masya Allah termasuk ayat yang memberikan harapan besar bagi kita semua. Jadi di sini dimulai dengan kata-kata illa, kecuali mereka yang tidak diazab. Maksudnya illa, pengecualian di sini adalah orang-orang yang tidak diazab. Jadi orang-orang yang tidak diazab, illa man taba, yaitu orang-orang yang bertaubat terhadap dosa-dosanya. Tentu kita tahu unsur tobat yaitu apa saja. Dikatakan taubatan nasuha jika bagaimana, Pak Pri? Jadi dengan bertobat atas sebuah dosa, dikatakan bertobat jikalau tidak mengulangi perbuatan, benar-benar tobat kepada Allah. Jadi unsurnya 3 menyesali, betul. Jadi yang pertama meninggalkan. Jenengan begitu berbuat dosa, maka jenengan bertobat. Ini kegiatan harian kita taubat dari dosa dan menangis kepada Allah karena takut kepadanya. Tobat itu meliputi 3 hal, yaitu meninggalkan. Kemudian setelah meninggalkan menyesali. Duh, yo kok mau kaya ngono yo. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya, walaupun nanti keulang lagi. Ya enggak? Orang yang namanya tobat itu kadang-kadang sudah lepas, sudah berusaha meninggalkan, menyesali, berusaha untuk meninggalkan, ini kadang-kadang ya balik mana. Itulah mengapa di antara amalan kita dulu, masih ingat enggak? Di dalam zikir petang kita, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqatani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ada kata-kata abu'u bi dzambi di situ. Dulu kita sudah pernah bahas. Apa arti abu'u bi dzambi? Ya Allah, saya itu ngaku saya udah bertobat kepadamu, nih balik lagi dan balik lagi ke situ. Itu abu'u bi dzambi. Dosa sing ora wiri niku lho. Iya bang.
Ada orang bilang bahwa mohon maaf, dosa zina itu dosa yang tobat sambel. Udah tobat khilaf. Setiap orang yang berzina ketemu saya, kalau ditanya kenapa melakukan itu, khilaf Ustaz, nggak ada jawaban lain. Khilaf. Khilaf kalau bola bali Pak, khilaf. Selalu begitu. Jadi artinya sebenarnya hatinya itu bertentangan. Tapi kadang-kadang dia dikalahkan, dikuasai oleh nafsunya. Itulah mengapa kita harus banyak istighfar, sehingga kita tidak dikalahkan oleh nafsu kita. Orang mau berhenti ngerokok lah, gimana coba? Udah niat banget, udah ngempet, ya balik lagi tuh. Ini baliknya lebih parah biasanya. Orang ngempet telung sasi, balik lagi sih mau nek sakler dadi rongler. Bapak saya dulu begitu. Almarhum rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Jadi ketika sakit tenggorokannya berhenti, setahun berhenti. Udah mulai sehat, wah begitu kuat koyo kereta. Subhanallah. Jadi kadang-kadang begitu nih. Nah ini makanya kita di sini dikatakan tobat itu harian memang. Makanya dikatakan ini adalah salah satu kegiatan harian kita, bertobat kepada Allah dari dosa-dosa dan menangis karena takut kepada Allah. Jadi dikatakan ada sebuah keutamaan dari bertobat, yaitu yubaddilullah, yaitu Allah akan menggantikan sayyiatihim, kejelekan-kejelekannya, menjadi hasanatin, menjadi kebaikan-kebaikan. Maksudnya bagaimana? Ibnu Abbas, salah seorang sahabat utama dari Nabi Muhammad SAW, menyebut maksud yubaddilullah atau mengganti sayyiatihim dengan hasanatin adalah jikalau dia di dalam kemusyrikan, mungkin dia melakukan kemusyrikan, dengan bertobatnya dia astagfirullah wa atubu ilaihi, maka dia musyriknya akan diganti dengan keimanan. Ini di dunia ya, ini di dunia ya, belum di akhirat. Maksud dari yubadilullah, Allah menggantikan sayyiatihim, keburukannya menjadi hasanatin, kebaikan, adalah jikalau dia sesekali melakukan kemusyrikan yang kita tahu resikonya nggak diampuni oleh Allah ya, kalau dibawa mati, maka Allah akan berikan hidayah kepada dia untuk beriman kepada Allah. Itu dari akibat kita bertobat. Illa man taba, tadi kan gitu ayat yang pertama, kecuali mereka yang bertobat. Baru kemudian wa amanu wa amana wa amila amalan solihah. Kemudian orang-orang ini, orang yang bertobat kepada Allah, dia akan diberi ketetapan hati oleh Allah. Maksud dari yubaddilullah, Allah mengganti sayyiatihim, keburukan menjadi kebaikan, adalah keraguan-raguannya atas agama ini, keraguan-raguannya terhadap Allah, keraguan-raguannya terhadap syariat Islam, keraguan-raguannya kepada Nabi Muhammad SAW, itu nanti akan dikikis oleh Allah, digantikan dengan keikhlasan untuk mengimani. Ini penting Bapak Ibu. Kalau jenengan melihat orang-orang, kok iso yo, orang kok berbuat kayak gitu ya, orang kok gampang orang yang masjid, orang kok gampang banget yang menghina Islam itu, padahal dia orang Islam. Ketahuilah karena hatinya diliputi keburukan yang seharusnya ditobati. Bagi orang yang sudah bertobat, maka dia akan mudah melakukan hal-hal yang baik. Tapi kita melihat, kok bisa ya orang, mohon maaf, sampai membunuh, subhanallah. Kan nggak masuk di akal kita toh. Kok ada ya mahasiswa gantung diri, bunuh diri gitu, lompat dari loteng, subhanallah. Sesuatu yang kadang-kadang di luar kita sih mikirnya bingung gitu, kok bisa begitu. Tetapi ingatlah, memang seseorang yang tidak banyak bertobat kepada Allah, dia akan dibuat ragu-ragu hatinya, sehingga dia tidak yakin dengan masa depannya. Bayangkan terakhir yang meninggal, orang kedokteran hewan itu, yang di UNER pakai bunuh diri pakai helium loh, mahasiswi. Kaya gimana nggak kaya, mobilnya aja Honda Jazz yang untuk bunuh diri itu. Orang tuanya juga kaya. Dia mengatakan saya tidak punya masa depan, subhanallah. Ya terus mau seneng pinggir jalan sing goleki bekas-bekas, masa depannya piye dibandingkan dia. Cara bunuh dirinya pun jenis wong pinter, ya. Bunuh diri itu bunuh diri cara yang cerdas. Pakai tutupi kresek, dikasih selang, ditutup pakai apa namanya lakban, masukkan ke helium, dia menghirup helium, ya mati lah. Subhanallah. Bunuh diri ini larang.
Bayangin. Jadi dia dibuat keraguan-raguan di dalam hatinya. Maka kata-kata illa man taba, orang-orang yang bertobat kepada Allah, artinya dia mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Itu keraguan-raguannya akan digantikan dengan keyakinan karena keikhlasan hatinya. Dan itu yang mendirect Allah. Maka Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini salah satu doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ditanya kepada Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Karena sesungguhnya hati kita berada di antara jari jemarinya Allah. Allah bisa berkehendak untuk membolak-balikkan hati kita. Maka minta kepada Allah agar kita tetap di atas agama ini. Kemudian maksud yubadilullah di dalam ayat Al-Furqan 70 ini adalah dia oleh Allah akan dijauhkan dari perbuatan keji. Akan dijauhkan dari perbuatan keji. Penting nggak ini? Penting nggak Pak Bri? Dijauhkan dari perbuatan keji penting nggak? Penting banget. Kita jadi nggak ingin tuh, nggak minat sama perbuatan keji maksudnya. Mungkin jenengan sudah tua diajak teman-teman yang masih glamor duniawi, mungkin ada ya orang di atas 50 tahun masih ke kafe-kafe gitu, ngeliat cewek-cewek gitu, ada nggak? Ada nggak Pak Marlan? Temen jenengan? Alhamdulillah. Sudah tidak ada. Teman-teman sudah tidak ada. Teman-teman maksudnya loh Pak Sumarlan. Teman-teman maksudnya. Teman-temannya Pak Sumarlan seangkatan masih ada nggak yang suka ke bar, ke kafe gitu? Kalau masih ada kan subhanallah. Nah ini maksud dari ilaman taba dengan dikatakan yubadilullah adalah dia oleh Allah akan dibuat hatinya itu tidak punya kecenderungan terhadap perbuatan keji, cenderungnya berbuat baik. Maka coba perhatikan, kalau jangan banyak istighfar, ya, astagfirullah wa atubu ilaih dengan bertobat, jangan akan dibuat hatinya itu ringan di dalam kebaikan. Coba jangan, pokoknya taburi dengan tobat. Dan inilah kegiatan harian kita yang keenam. Kemudian Allah akan mudahkan dia di dalam amal soleh. Ini ucapan dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas, ulamanya para sahabat, mengatakan kata-kata yubadilullah di dalam Quran surah Al-Furqan, mengganti keburukan menjadi kebaikan, maksudnya adalah Allah akan memudahkan baginya untuk beramal soleh. Itu yang keempat, ya. Untuk beramal soleh. Ini yang sering kita minta, hidayah irsyad wal bayan dan hidayah taufik. Hidayah taufik yaitu izin dari Allah agar setiap ilmu menjadi amal. Kita dengar ilmu, ya diberi energi oleh Allah untuk mengamalkan itu. Ini diantara buah dari bertobat kepada Allah, yaitu meninggalkan, menyesali dan berusaha untuk tidak mengulangi. Walaupun ulang lagi jangan putus asa, nggih. Kalau jangan sudah berniat untuk tidak mengulangi, kok mengulang lagi, itu jangan putus asa. Maksudnya nanti setan masuk di situ, tuh kan, udah bertobat juga balik lagi kan, udah bertobat balik lagi kan, cuma kita tobat, percuma wae, engko tobat ini wis meh mati wae. Itu setan itu, seperti itu. Karena kenyataannya orang walaupun sudah bertobat, balik lagi, dan demikianlah sifat manusia. Maka sampai di dalam hadis qudsi dikatakan, jikalau suatu kaum ditemukan oleh Allah tidak berbuat dosa, bagaimana dulu? Ini hadisnya jangan salah dimengerti. Maka Allah akan mustahkan dia dan digantikan dengan kaum baru yang berbuat dosa, yang dia minta ampun kepadaku dan aku ampuni. Karena faktanya manusia itu begitu. Ini maksudnya supaya jangan putus asa. Kalau wis niat ora dosa, ya dosa meneh. Udah niat nggak bentak istri lagi misalnya, subhanallah. Udah niat banget untuk lembut kepada anak, kok yo sih kadang-kadang naik pitam lagi. Nah, itu jangan putus asa. Jangan kemudian lah aku memang atas gini iki. Sekitar serap bakal iso aku nang lembut kepada anakku. Nah, ini setan masuk di situ itu. Maka dikatakan di sini bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Namanya bersungguh-sungguh itu ya bisa berhasil bisa gagal. Kadang berhasil 10, gagal loro itu. Maka dikatakan Allah akan pandu dia untuk beramal soleh. Dan kemudian yang kelima adalah Allah akan pandu dia, ini penting, untuk melakukan taubat yang benar. Yaitu tadi memenuhi unsur yang tadi 3 itu loh. Jadi jangan akan diberi kekuatan oleh Allah, makin terkikis pengulangan terhadap dosa-dosa. Jadi ini kegiatan harian kita yang keenam.
illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah, wa amana, dan beriman kepada Allah, wa amila amalan solihan, dia beramal soleh. Dan kita tahu definisi amal soleh apa, kita sudah bahas, memenuhi 2 syarat, yaitu harus ikhlas karena Allah dan ittiba, sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Quran surah Ali Imran ayat ke 31. Quran surah Ali Imran ayat ke 31. Untuk tahu bahwa kita memang harus bersesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, katakan Muhammad kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka yang dicintai oleh Allah, kalian tidak, maka fattabi'uni. Kalau memang dicintai Allah betul, ikuti saya. Ikuti saya. Sebagaimana di dalam sholat kita melihat Rasulullah menyebut shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi gitu kita harus masuk ke dalam golongan orang yang tiap hari punya tobat. Kemudian Rasulullah bersabda untuk menambah dalil terhadap amalan kita yang keenam, yaitu bertobat dari dosa dan menangis karena takut kepada Allah, adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebenarnya di Al-Fajr di dalam kitab Ke Negeri Akhirat ini disebutkan, yaitu lau ta'lamuna ma'a'lam walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang Nabi Muhammad SAW biyadih, di tangannya. Kata Rasulullah, lau ta'lamuna ma'a'lam, seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, dikatakan la dohiktum qalila, maka engkau akan sedikit sekali tertawa, wala bakaitum katsira, dan engkau akan banyak sekali menangis. Ini Rasulullah yang bersabda. Kita belajar seperti ini di dalam rangka untuk semakin dekat kepada apa yang Rasulullah bawa. Rasulullah bersabda, seandainya lau ta'lamuna ma'a'lam, seandainya engkau tahu yang aku tahu, berarti kita lagi menuju ke sana kan. Kita mempelajari hadisnya, kita belajar Al-Quran dalam rangka untuk mengetahui apa yang Rasulullah ketahui. Maka kata Rasulullah, dohiktum qalila wala bakaitum katsira, engkau akan sedikit sekali tertawa dan banyak sekali menangis. Berarti normalnya seorang muslim sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW harusnya banyak menangis dibanding banyak tertawa. Jadi ini kegiatan harian kita. Orang-orang soleh itu pasti ada dalam satu hari waktu dia merenung yang dia akhirnya menangis. Demi Allah, kalau kita benar-benar merenung itu ya pasti menangis lah. Memang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita siapkan, nggak usah sehari, setengah hari aja. Jangan coba nanti setelah Jumatan koreksi diri, dari mulai subuh ini sampai jam 12 itu apa sih yang sudah kita buat. Maka kita akan mendapati diri kita akan menangisi diri kita. Ya Allah, jebul ini kita waktu sudah berkurang sehari. Ingat Hasan Al-Basri mengatakan manusia itu adalah kumpulan hari-hari. Manusia adalah kumpulan hari-hari. Hari pertama, hari kedua lahir, 3, 4, dikumpulkan hari-hari. Maka akan datang suatu masa di mana hari-hari itu habis. Saat itulah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah kalau kita berkurang satu hari, maka sesungguhnya bangunan dari diri kita berkurang 1. Berkurang 1 jam berarti berkurang 1. Unsurnya berkurang. Kita sebuah bangunan yang dari awal sampai akhir sudah dirancang oleh Allah. 0 sampai katakanlah 60 tahun. Ya kan? Puzzle-puzzle itu diambil satu-satu oleh Allah. Berarti berkurang bagian kita sampai nanti habis. Sampai nanti habis. Maka dikatakan lau ta'lamu ma'alam, lau ta'lamuna ma'alam, seandainya engkau mengerti apa yang aku tahu, kata Rasulullah, la dohiktum qalila wala bakaitum katsira. Demi Allah, kalian akan banyak sekali menangis dan sedikit tertawa. Nah, pertanyaan sekarang, secara umum apa sih yang beliau ketahui Rasulullah SAW sehingga sampai kok kita banyak menangis? Pantasnya yaitu tentang dahsyatnya azab kubur. Nanti akan sampai di kitab itu masih. Kitab Tamasya Ke Negeri Akhirat itu akan sampai bab ini.
yaitu tentang dahsyatnya azab kubur dan hari kiamat. Seseorang yang mengerti betul tentang azab kubur maka pasti dia akan menangis, karena sahabat yang dijamin masuk surga pun tidak diberi kabar apakah mereka selamat di kubur atau tidak. Makanya sekelas sebagian para sahabat pun yang sudah dikabarkan masuk surga itu menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah menyampaikan tentang keselamatanku di alam kubur? Begitu masuk alam kubur itu alam yang berat, terlebih bagi kita yang amalnya kurang banyak. Ini masalah berat, ghibah kita, kencing kita yang tidak bersih jadi masalah di alam kubur, mengerikan gitu. Kemudian tentang dahsyatnya atau betapa mengerikannya hari kiamat, Rasulullah tahu itu. Rasulullah tahu, maka ilmu tentang hari kiamat kita perlu tahu sehingga kita akan terenyuh hatinya. Bertemanlah dengan orang-orang yang suka bertobat, kata para ulama. Mengapa? Karena orang suka bertobat itu hatinya mudah terenyuh. Hatinya mudah terenyuh. Kalau orang nggak suka bertobat, hatinya nggak akan mudah terenyuh, dia akan kasar hatinya. Karena dia mengetahui tentang azab kubur, mengetahui tentang hari kiamat. Mengerikan loh Ibu Saudara. Kita berbuat zalim sedikit saja sama orang tertuntut loh. Saya kadang-kadang kalau melihat seperti itu ya takut gitu. Takut mengganggu banget gitu. Karena nanti di hari kiamat kita nggak laku dirham dan dinar. Kita punya uang banyak juga nggak laku. Yang laku untuk membeli apa? Amal kita atau dosa dia dibalikan ke kita. Kan mengerikan itu. Maka ada orang yang bangkrut waktu itu, yaitu orang yang datang dengan amal solehnya, dengan sholatnya, tapi dia mencela orang lain, menyakiti orang lain, berhutang dengan orang lain yang tidak selesai. Maka diambil amal kita untuknya, atau dosa dia kalau kita sudah habis amalnya untuk kita. Berarti kita menanggung dosa di neraka jahanam akibat perbuatan orang lain. Coba kalau begini, kita sempat nggak tertawa di dunia? Mengerikan, mengerikan. Kita adanya cuma mempersiapkan gimana caranya supaya selamat, kan gitu. Kemudian dahsyatnya api neraka. Kita banyak mendengar kabar tentang bagaimana api neraka menyiksa manusia. Bahan bakarnya neraka itu batu dan manusia. Jadi manusia itu di samping disiksa, dia sendiri sebagai bahan bakar. Dan yang dibakar kita tahu kulit kita. Dan hari ini ilmu kedokteran menyatakan bahwa yang bikin sakit itu karena di bagian kulit. Surah An-Nisa. Ini tentang bagaimana Allah mengganti kulit penduduk neraka setiap kali mereka disiksa. Supaya Pak merasakan dahsyatnya siksa api neraka. Kemudian tentu saja beliau tahu tentang azab dari Allah itu seperti apa, dan Rasulullah diperjalankan untuk diperlihatkan sebagian keadaan mereka, bagaimana orang yang berzina nasibnya, bagaimana orang yang berbuat riba nasibnya. Di situ diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Maka dikatakan la ta'lamuna ma a'lam, seandainya engkau mengetahui apa yang aku tahu, la dhahikum qalila, engkau akan banyak menangis atau banyak sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi ada sebuah kepastian bagi kita, setiap kita, yang kadang-kadang ini dianggap jauh, padahal dekat banget, dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita tuh pasti akan merasakan kematian, hatta ya'tiyanal yakin, sampai datang sesuatu yang pasti, yaitu kematian, dan nggak jauh. Saya setelah belajar itu dari dulu, merasa hidup itu pendek banget, 60 tahun lah katakan, itu pendek banget demi Allah. Semakin kita belajar tuh semakin tahu bahwa hidup kita tuh pendek banget, nggak panjang. Sekarang kita 50 tuh 10 tahun lagi tuh nggak panjang demi Allah, itu cepet banget. Kita rotasi permingguan aja cepet banget kan, ya nggak? Tahu-tahu Jumat lagi, berkurang 7 hari. Iya, masa iya kita masih sempat untuk hal-hal yang aneh-aneh? Semakin belajar kita akan semakin efektif untuk banyak amal soleh. Setiap yang mengalami kematian dia akan masuk ke fase alam kubur, pasti ditanyai di sana dengan berbagai macam rupa-rupanya. Kemudian akan mengalami kebangkitan, kemudian akan mengalami padang mahsyar, di mana kita di situ dihisab.
diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama di situ nggih. Lama sekali. Subhanallah. Untuk itu, maksud dari kita bertobat, agar kita tuh banyak berpikir tentang kehidupan setelah kematian, agar kita tuh mempersiapkan diri. Jadi harus siap-siap kita tuh memang. Jadi jangan kita hidup pokoknya ya yang penting karepku kelakon kabeh, bukan begitu. Kita berpikir, kita mempersiapkan diri betul tentang bekal kita. Ketika sahabat bertanya, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Ada yang tanya begitu pada Rasulullah. Kita perlu ketahui bahwa Rasulullah pun tidak tahu datangnya kiamat itu kapan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyambutnya? Itu. Kita nggak perlu memikirkan kapan datangnya, karena kita walaupun kiamat besar belum datang, kita pasti datang masing-masing. Ketika mati, berarti kan selesai kita, ya kan? Pertanyaannya apa yang sudah kita siapkan? Kata Rasulullah, ini dalam satu hadis yang sangat populer, yatba'ul mayyita salasatun, fayarji'u uthnani wa yabqa ma'ahu wahida. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kemudian dikatakan fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maksudnya bagaimana ini? Orang meninggal, mayit itu diikuti oleh 3 yang dia miliki, yaitu apa saja? Ahluhu, keluarganya. Yang kedua, hartanya, wa maluhu. Yang ketiga, wa amaluhu, amalnya. Ini dikatakan fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang 2 balik, yaitu keluarganya dan hartanya. Wa yabqa, adapun dia dibersamai oleh amaluhu. Setiap mayit begitu keadaannya. Begitu jadi mayit, maka ketika dikubur ya diikuti itu. Tapi kan yang 2 balik, kita sama-sama tahu apa ya, saking cintanya mlebu kuburan. Saya minta dikubur bareng saja sama suami saya, saking cintanya saya, suami saya itu baik banget ya, nggak mau saya mau mati bareng dia saja, begitu nggak? Mungkin dari koyo apa terbalik, nggak mungkin mau sama dia. Demikian juga hartanya, meskipun ada ya yang minta itu mobil saya diikut kuburin gitu, tapi kan sebagian apa ya pindah rumah kuburan, kan tidak. Faktanya mau tidak mau yang 2 akan balik. Adapun yang menemani dia adalah amalnya. Maka itulah mengapa berpikir, bertindak itu untuk ini, amal soleh ini yang pasti akan menemani kita. Maka ada bahasa para orang-orang ahli sedekah mengatakan, karena saking cintanya saya kepada harta saya, maka harta saya bawa mati. Caranya bagaimana? Diinfakkan di jalan Allah. Itu yang akan menemani dia. Yang tidak diinfakkan di jalan Allah ya hanya pulang nanti. Mungkin jadi rebutan anak-anak kita, jadi rebutan saudara-saudara kita, yang akan menyiksa kita di kuburan justru, subhanallah. Maka perhatikan betul ini, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Akan diikuti oleh ahluhu, keluarganya, wa maluhu, mal, harta dia dan amalnya. Yang 2 fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maka yang pintar tentu saja memilih bagaimana amalnya diperbanyak. Maka sekali lagi, harian kita adalah amal soleh, begitu itu maksudnya itu. Detik demi detik itu aja gitu nilainya. Saya amal soleh enggak? Amal soleh sampai nanti duhur. Amal soleh gitu loh. Gitu. Maksudnya. Jadi selalu rapat dengan amal soleh. Dengan apa? Dengan tenaga, dengan harta, dengan semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, harus memproduksi amal soleh. Begitu itu maksudnya itu. Pasal-pasal kehidupan kita, kalau ada 60 tahun, tulisan ini amal soleh gitu maksudnya itu. Itu namanya persiapan. Tidak hanya berpikir bagaimana dunia saya. Bagaimana berpikir dunia saya. Tidak berpikir. Untuk apa coba? Punya mobil 14 miliar. Untuk apa coba? Itu berarti dia berpikir
kenikmatan dunianya saja, padahal ya belum tentu kanggo itu, belum tentu dipakai kan. Coba kalau saya kata Hasan Al-Bolkiah, Sultan Brunei, itu berkecualian lah, karena memang luar biasa ya, memang luar biasa. Jumlah mobilnya berapa kalau nggak salah berapa ribu gitu. Nah sekarang bayangkan kalau 1 tahun 365 hari berarti belum tentu kesentuh dalam sehari kan. Nek digilir siji-siji wis setahun urung rampung. Setiap hari ganti mobil, 2 tahun urung rampung. Bayangin. Nah ini tentu saja orang-orang yang sudah lau ta'lamuna ma'alam, seandainya engkau mengerti apa yang aku ngerti, kata Rasulullah, la dhahiktum qalila wala baqaitum katsira, maka dia akan sedikit tertawa banyak menangis. Maksudnya sikapnya enggak begini, maksudnya enggak begini. Pastikan setiap apa yang kita miliki, apalagi harta, menjadi amal soleh. Banyak orang yang di luar butuh bantuan, banyak. Saya merasakan betul setelah hijrah itu betul-betul luar biasa. Kalau bukan karena Allah kirimkan orang-orang yang menolong, ya nggak tahu. Sementara banyak orang yang berlebih-lebihan harta. Jadi yang terjadi harusnya sebaliknya. Bagaimana mempersiapkan akhiratnya. Kemudian Rasulullah bersabda tentang ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. La yamassuhu, kalau Al-Quran itu kan di dalam Quran surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah disentuh Al-Quran kecuali untuk orang-orang yang bersuci. Ini diantara dalil kenapa kita kalau pegang Quran harus bersuci. Kemudian dikatakan ainun, yaitu mata, bakat min khosyatillah, yang menangis karena takut kepada Allah. Itu enggak disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah enggak disentuh oleh api neraka. Yang kedua, wa ainun, dan mata yang batat tahrusu fisabilillah, yang berjaga-jaga untuk fisabilillah. Maksudnya ketika peperangan, karena ada orang yang berjaga-jaga itu termasuk yang tidak disentuh api neraka. Kalau zaman sekarang aplikasinya apa? Ya bisa digunakan untuk misalnya sholat malam dan sebagainya, dia jaga dirinya, itu insya Allah masuk seperti itu. Nah itu amalan kita yang ke-6, ternyata panjang ya, satu pembahasan pun. Yang ke-7 adalah zikrullah ketika hendak tidur. Pastikan ketika hendak tidur kita sudah zikir, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza akhadha maja'u min laili wa du'ayadahu tahta khodihi summa yaqulu Allahumma bismika amutu wa ahya, atau redaksi yang lain bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya boleh. Kalau dalam redaksi ini adalah Allahumma bismika amutu wa ahya, itu juga doa zikir menjelang tidur. Wa idzastaikid, dan ketika bangun qala, dia mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Nah ini dalilnya Jadi ini kegiatan harian kita, jangan dilupakan bahwa Rasulullah menjelang tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Kemudian yang ke-8, niat untuk bangun malam ketika hendak tidur, sebagaimana kita bahas di awal. Ini aktivitas harian kita yang ke-8, yaitu niat untuk bangun malam setiap malam ketika kita hendak tidur. Kemudian bangun untuk sholat malam dan membangunkan istri atau suaminya, serta berdoa seraya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ujung malam kita beristighfar. Jadi kebiasaan orang yang sudah belajar itu, suami istri itu begini kerjasamanya. Dan kalau sudah sama-sama paham itu enak. Tapi hadisnya mengatakan begini, jadi perhatikan ini. Pertama, hadis yang pertama, man ata firasahu, barang siapa datang ke tempat tidurnya, wa huwa yanwi ayaquma yusolli minal lail, yang dia niat tidurnya dalam rangka untuk bangun malam supaya bisa sholat malam. Kemudian wa ghalabathu ainuhu hatta yusbiha, kemudian dia dikalahkan oleh kedua matanya karena ngantuk banget, hatta yusbiha, sampai datang waktu pagi, maka Rasulullah bersabda kutibalahu, ditulis bagi dia apa? Manawa, apa yang diniatkan. Yang diniatkan adalah sholat malam, berarti walaupun ngorok tetap dianggap sholat wengi. Karena apa? Karena niat. Kemudian wa kana naumuhu, adapun tidurnya adalah sodakoh dari Allah untuknya. Sodakotan alaihi mir rabbihi, yaitu sodakoh dari Allah untuknya. Maka menetapkan niat menjelang tidur itu ya menjadi kebiasaan harian.
Jangan lupa, ingat loh Bapak Ibu, yang nggak belajar itu nggak ada niat kayak gini. Kalau jenengan nggak ngaji duduk di majelis kayak gini, walaupun mungkin jenengan sering nonton YouTube yang beginian, susah. Ini diantara berkah talaki, berkah duduk di majelis, nggak akan sama dengan belajar di WA dan di YouTube, karena berkahnya berbeda memang. Secara zat memang berbeda, kan beda jadi kalau di rumah nonton YouTube ini layar-layar tuh, gitu kan. Beda dengan seperti ini, ada effortnya, ada perjalanannya. Ini yang membuat kita punya berkah, sehingga ilmunya itu nanti netes. Ini banyak orang yang nggak sadar nih kayak gini nih. Biasanya orang-orang yang aku nonton yang YouTube so jenengan coba lakukan itu. Beda antara orang yang nonton YouTube murojaah. Saya sharekan ini kan di murojaah dengan kajian yang sudah lewat dengan yang baru-baru nonton, beda, tetap berbeda. Saya pernah mengalami fase itu masalahnya. Dulu ketika saya mulai sibuk dengan keadaan, saya meninggalkan guru saya untuk melihat dari rumah saja, itu beda banget hasilnya, beda banget. Karena secara zatnya duduknya sendiri kayak gini, kita sudah berkah tersendiri, yaitu apa? Berpahala haji tammah. Jadi itu berpahala haji tammah loh ini, belum dengan sholat suruknya nanti. Kalau sholat suruk tambah lagi haji dan umroh tammah. Kan nggak bisa diperoleh dengan orang yang duduk di YouTube, nggak bisa. YouTube itu hanya untuk murojaah, untuk mengulang. Rasulullah bersabda, rahimallah, sungguh Allah merahmati rojulan, seorang laki-laki koma yang berdiri minal laili di waktu malam, fasolla, kemudian dia sholat. Siapa? Laki-laki bangun malam sholat, kemudian wa aikodo imro'atahu, dan dia membangunkan istrinya, fasollat, kemudian untuk sholat. Kemudian dikatakan fa'in abad, jikalau istrinya enggan. Kadang-kadang kalau capek kan ibu kayak gitu. Istri saya kalau dibangunin dalam kondisi capek, Mi, bangun Mi, Mi, bangun Mi, gitu kan kayak gitu kan. Di sini disebutkan dalam hadis, fa'in abad, kali ini perempuan maka abad, maka nadoha fil wajhihal ma, maka dia percikan air, seret, begitu. Maka orang yang seperti ini dirahmati oleh Allah. Ini keindahan suami istri yang sama-sama mengerti hukum. Jadi ini orang mengerti hukum diciplati ngamuk, wasem itu, ya enggak? Tapi kalau tahu hukum, wah bojoku lagi iman karena aku perintah Rasulullah dilakoni, kan gitu, ya enggak? Ya syukur-syukur jangan sampai abad, jangan sampai ogah. Ini nyatanya kadang-kadang kalau dalam kondisi capek kan begitu. Istri saya itu ngajar tahsin, ini ibu-ibu itu sampai jam 10 lewat kadang-kadang. Kayak semalam itu pesertanya sampai 10 orang, gimana? Satu grup 10 orang itu lama banget nih bergilirnya. Itu ya terpaksa ya nganti rampungnya jam 10 lewat. Makanya saya kadang-kadang suka, ya Allah, mudah-mudahan perjuanganmu diberkahi Allah. Jam setengah 8 sampai jam 10 lewat, bayangin. Kalau di lembaga resmi sejam tit pulang, mau udah baca atau belum, kebagian belum, pulang. Ketika saya mengambil syahadah kan begitu namanya lembaga kan, pakai aturan, pakai biaya yang jelas, pakai aturan. Ya udah tit 1 jam, misalnya ada pesertanya 6 orang, yang 2 belum baca, ya sudah besok lagi. Beda dengan pengajaran yang seperti kita lakukan itu ya sampai ya pokoknya nganti bismillah gitu. Kabeh kebagian gitu. Makanya semalam jam 10 punjul kok orang Bali-Bali gitu. Kata istri saya, ya ini orang Bali telepon ya gitu. Saya kadang-kadang mau pamit gak enak. Tapi ya memang kalau sudah dalam pengajaran seperti itu ya memang insya Allah karena Allah jadi diberi energi. Begitu pulang ya udah wis cuci muka langsung tidur. Nah, ketika seperti itu, nah ini kan bisa fa'in abad. Jikalau dia enggan bukan karena apa, karena mungkin capek betul gitu. Kemudian dikatakan rahimallahu, Allah merahmati imro'atan, seorang istri qomat. Kalau perempuan pakai tak tak untuk menunjukkan perempuan. Minal laili fasolat, kemudian dia solat, kemudian wa aiqadot zaujah, kemudian dia membangunkan suaminya,
Fa in aba, jikalau suaminya ogah, nadohat fil wajhihil ma, dipercikan. Rut hentenan. Iki sing lanang sing kesel, sing wedok sing tangi. Ya suaminya karena juga tahu ilmu ya, orang apa alhamdulillah ditangi. Ya. Meskipun kadang-kadang gitu. Masya Allah. Ya, jadi ini kegiatan harian kita sebagai seorang muslim. Yang keberapa tadi? Yang ke-8. Jangan ditinggal yang kayak gini-gini nih. Jadi kita sudah belajar sekian waktu, efektivitas harian kita tuh harus benar-benar tercapai. Nih. Siap nggak Mas Denny nanti nyiprat bojone? Atau sudah biasa insya Allah. Ya. Insya Allah sudah biasa. Ya. Pak Pri ya ke yang di rumah siapa Pak Pri? Anak ya anak nggak apa-apa diberitahu. Gitu. Jadi kalau sudah sama-sama berilmu, insya Allah diciprat seneng-seneng gua, insya Allah. Tapi jangan-jangan yang belum punya ilmu nanti ciprat yo kasar men koyo bareng ngaji kowe malah nyiprat aku. Sing ngajari sapa kowe gitu. Nah, ini masalah ini. Kemudian Rasulullah bersabda, ini saya bacakan artinya saja, barang siapa bangun dari tidurnya di malam hari, lalu ketika ia bangun mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Summa qol, kemudian dia berkata Allahumma gfirli, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, au da'a, atau kemudian dia berdoa apapun yang menjadi kehendaknya, maka dikatakan dikabulkan doanya untuk dia. Fa in qoma fatawaddo summa sholla, maka kubilat sholatuhu, jikalau dia kemudian bangun, dia bersuci, dia sholat, maka sholatnya pasti diterima. Jadi kalau jenengan ingin memastikan sholat malam panjenengan termasuk yang diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah, mulailah ketika bangun dengan mengucapkan setelah doa tadi, maka jenengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini zikir kita di malam hari ketika kita terbangun. Maka dengan ucapan itu, maka kalau kita bersuci, sholat atau berdoa pasti dikabul, kemudian sholatnya pasti diterima. Ini seperti ini jangan ditinggal. Kita benar-benar memohon kepada Allah agar bangun kita menjadi efektif. Kemudian yang ke-9 saya sampaikan sampai 10 ini. Yang ke-9, memberi makan. Kebiasaan dengan tiap hari ini orang muslim nih. Memberi makan sekemampuan kita, apalagi hari Jumat. Apalagi hari Jumat. Saya sedih kalau melihat hari Jumat yang biasanya Jumat berkah jalan kok tiba-tiba nggak jalan. Beberapa kali di Al-Fajr juga sempat nggak jalan nih Mas ini untuk makanan. Itu karena apa Mas ini? Belum terkoordinir. Oh, gitu. Padahal ini perintah harian, bukan hanya di Jumat. Anak-anak kecil itu ngaruh loh itu ke masjid gara-gara itu Mas Jani. Abdul itu salah satu motivasinya ke masjid karena ada makanan. Nanti ada makanan, entah itu minuman, entah apa, itu ngaruh ke anak kecil. Itu melatih anak-anak kita, dan memang perintah dari Rasulullah ternyata kan, bahwa aktivitas harian seorang muslim adalah memberi makan. Ini kadang-kadang orang lupa nih, bahwa dakwah pun sebenarnya memberi makan. Dakwah itu intinya salah satunya memberi makan. Rasulullah bersabda, hai sekalian manusia, ya ayyuhannas afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, wa at'imul ta'am wasilul arham wassolu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini jaminan orang yang melakukan itu, tadkhulul jannata bisalam, dia akan masuk ke dalam surga dengan masuk yang sempurna, dengan ketentraman. Di antara yang dilakukan pertama adalah melakukan salam dan memberikan makan tiap hari kepada kaum muslimin. Apalagi hari Jumat. Apalagi hari Jumat. Maka harus dikoordinir Mas Jeni itu. Kalau ada orang-orang yang ingin kok pengurus masjidnya juga ngomong, yang dosa malah justru pengurus masjidnya.
Oh gitu, gitu. Harus dikondisikan. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Jadi sekali lagi, sekemampuan kita memberikan makan. Kalau misalnya kita nggak punya komunitas, bawa makanan ke pinggir jalan itu loh. Dalam satu hari itu kasihlah ke orang yang di pinggir jalan itu. Kita bawa misalnya bikin nasi bungkus 3 atau 2, tapi ada dalam satu hari itu kita ngasih makan. Karena itu penting. Yang ke-10 yang terakhir untuk hari ini adalah membaca Al-Quran atau ayat dan surat tertentu. Jadi jangan sampai dalam satu hari jenengan sebagai muslim lewat nggak ada ayat yang dibaca. Dan saya katakan sekali lagi, membaca ayat Al-Quran di dalam orang Indonesia adalah beserta dengan artinya, beserta dengan terjemahnya, bukan hanya Arabnya saja. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti jeruk, rasanya enak dan aromanya harum. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, rasanya enak tapi tidak punya bau harum. Orang fajir, orang jelek yang baca Al-Quran maka seperti raihamah, yaitu aromanya harum tapi rasanya pahit. Dan orang fajir, orang jelek yang tidak membaca Al-Quran seperti buah yang namanya hanzolah, yaitu rasanya pahit dan aromanya tidak wangi. Seperti itu. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran. Ini penting ini penting. Inna sesungguhnya suratan minal Quran, ada surat di dalam Al-Quran, salasuna ayatan yang isinya 30 ayat. Kemudian syafaat li rajulin, yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya, hatta hufiro Allah, hufirallahu, Allah mengampuni, hufirolahu, Allah mengampuni dia, wahya, dan dia adalah apa suratnya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan seterusnya 30 ayat. Barang siapa yang membaca itu maka menjadi aktivitas hariannya dia, maka dia akan diberi syafaat sampai dikatakan di sini wufiro lahu. Ini kan perlu tahu nih, kalau jangan diadili itu sebenarnya yang paling penting wufiro lahu. Allah ampuni kita, itu yang paling penting itu. Maksudnya syafaat itu Allah ampuni kita sehingga kita masuk surga, itu maksudnya. Jadi ayat ini, surat ini itu penting. Makanya dihafalin. Kan ada tuh yang saya bacakan tadi kan punyanya Toha Al-Junaid yang anak kecil itu, yang katanya voice from heaven gitu. Suara dari surga yang enak banget memang itu. Itu 10 aktivitas harian kita, banyak yang kita pelajari, belum sampai juga hari ini. Saya sebenarnya menyiapkan hadis yang lain tapi nggak cukup waktunya. Kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Ingat-ingat yang sudah lewat tentang fikih sholat, diingat-ingat. Nanti kita akan replay lagi dari awal sampai akhir yang kita sudah pelajari supaya jangan lepas. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.